Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang keluarga. Kenapa tentang keluarga? Sebab pada awalnya Tuhan menciptakan manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa, dan Dia perintahkan beranak cuculah dan penuhi bumi. Saudara-saudara, berarti keluarga itu Tuhan yang menciptakan. Di dalam kehidupan manusia, keluarga itu memegang peranan penting. Tetapi berapa banyak di dalam dunia ini keluarga-keluarga yang broken home, keluarga-keluarga yang tidak berbahagia, keluarga-keluarga yang pecah, yang hancur, yang terjadi perceraian, yang terjadi semua perselingkuhan dan segala sesuatu yang tidak baik. Karena setiap orang di dalam keluarga, mereka mementingkan diri sendiri, mereka tidak punya penguasaan diri, dan mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang keluarga orang lain. Saya bicara tentang keluarga saya. Mulai dari keluarga saya adalah seorang ibu yang sangat buruk. Seorang ibu yang tidak pernah peduli dengan anaknya, seorang ibu yang tidak punya kasih terhadap anaknya, seorang ibu yang egois, seorang ibu yang mau menang sendiri, seorang ibu yang diktator, yang cuma bisa memerintah, yang membeli anak-anaknya hanya dikasih uang, dan uang. Saya adalah seorang istri yang tidak baik, yang tidak pernah tunduk kepada suami, yang selalu mau memerintah suami, yang mau lebih hebat daripada suami. Jadi di dalam keluarga, fungsi saya sebagai istri sangat buruk, fungsi saya sebagai ibu pun buruk. Bagaimana saya pengen membentuk satu keluarga yang berbahagia, satu keluarga yang baik, tidak akan bisa. Maka dari itu, dari keluarga saya menjadi ada penjudi, ada pencandu narkoba, ada penjinah, ada pemabuk, segala yang buruk itu ada di dalam keluarga saya. Pertengkaran demi pertengkaran, keegoisan, setiap orang, tidak ada satupun yang harmonis, cuma ada keributan demi keributan. Saudara-saudara, jadi dengan kata lain, keluarga saya sekeluarga adalah sampah-sampah yang berserakan. Kemudian datanglah seorang pemulung. Pemulung itu datang, dia ambil sampah-sampah itu satu demi satu dia bersihkan. Untuk membersihkannya itu bukan sekedar dilap, karena sudah sampah yang busuk, sampah yang jelek, maka pemulung itu ambil, dia sikat, dia cuci bersih, dia sikat dengan keras, dia gosok, dan dia lakukan segala sesuatu. Sehingga semua sampah-sampah yang buruk itu satu demi satu menjadi bersih, satu demi satu menjadi baik, lalu dia susun dengan rapi di atas meja. Saudara tahu siapa pemulung itu? Dialah Tuhan Yesus. Dia ambil sampah-sampah sekeluarga, dia bersihkan. Saudara-saudara, ada anak saya, dia hidupnya benar, dia nggak tahu sampah apa yang dia ada di dalam hatinya, penuh kepahitan dan kebencian. Jadi segala macam sampah ada di dalam keluarga itu. Karena pemulung itu datang, karena dia mulai sikat. Dia sikat hati kami, dia sikat pikiran kami, dia sikat perasaan kami, dia sikat harga diri kami, seluruhnya dia sikat, jadi bersih. Bagaimana cara dia menyikat? Melalui kebenaran firman Tuhan. Dan karena dia menyikat semuanya itu, dan semuanya menjadi bersih. Ketika menjadi bersih ada di atas meja, maka keluarga yang tadinya sampah, di mana segala kebusukan ada, berubah menjadi satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Satu keluarga bukan hanya masing-masing mengasihi Tuhan, tetapi satu keluarga yang boleh sehati, sepikir di dalam Tuhan.
Satu keluarga yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang sehati sepikir di dalam Tuhan, yang punya penguasaan diri, yang tidak emosi sembarangan, sehingga Tuhan pakai keluarga yang tadinya sampah ini menjadi hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan yang bisa berbicara, untuk berkhotbah, untuk mengajari orang, untuk memberitakan orang, untuk memberitakan kepada firman Tuhan, tapi keluarga-keluarga yang boleh di dalam keluarga mereka masing-masing, rumah tangga demi rumah tangga, belajar hidup benar. Lalu keseluruhan keluarga besar, mereka boleh bersatu, tidak ada kepahitan, punya penguasaan diri, masing-masing mengalah, punya kesatuan hati, dan ini membuat keluarga ini menjadi keluarga yang boleh berbahagia. Keluarga yang berbahagia, saling mengasihi, antara anak-anak mereka bersaudara saling mengasihi, menantu-menantu, baik menantu laki-laki, menantu perempuan, mereka saling mengasihi. Dan cucu-cucu saya, mereka pun saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan buyut saya, mereka pun saling mengasihi, saling menghormati, saling mengasihi, dan saling kebersamaan itu ada. Dan saya tahu itu adalah anugerah Tuhan. Pekerjaan pemulung itu tidak setengah-setengah, bukan sekadar cuma lap-lap, tetapi pemulung itu kerjakan sikat. Disikat itu sakit-sakit. Hati yang disikat sampai berdarah itu sakit. Pola pikir yang disikat itu sakit. Semua yang disikat itu sakit, tetapi ketika dia sikat dengan kebenaran firman Tuhan, maka lahirlah keluarga yang berbahagia, yang sehati sepikir di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, pengen masing setiap orang, ada nggak yang kepengen keluarganya berbahagia? Ada nggak orang tua yang kalau punya anaknya berapapun, anaknya boleh saling mengasihi? Bukan hanya anaknya, cucunya pun saling mengasihi, menantunya pun saling mengasihi. Bahkan kalau punya buyut, buyutnya pun saling mengasihi. Dan diajarkan hidup benar, takut akan Tuhan. Keteladanan itu bukan dari bawah, keteladanan itu dari kepala. Maka kepalanya orang tua atau opa oma itu kasihkan teladan yang baik kepada anak-anak. Lakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, sehingga yang kecil-kecil itu akan tahu bagaimana hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam keluarga, nggak ada orang bilang keluargaku sudah hancur, nggak ada obatnya. Keluarga itu suamiku tidak ada obatnya, istriku tidak ada obatnya, anak-anakku penjudi, narkoba tidak ada obatnya. Itu bohong. Saya mengalami semua yang buruk. Ada obatnya. Ketika yang di atas mau bertobat, ketika orang tua mau bertobat, ketika orang tua mau kasihkan teladan yang baik, ketika semua orang mau bergandengan tangan, ketika mau melepaskan kesombongan, melepaskan egois, melepaskan kediktatoran, ketika punya hati yang mengasihi, ketika mulai mau bergandengan tangan, ketika bilang Tuhan aku salah, ampuni aku, ubah aku, ubah hatiku, ubah pikiranku, ubah perasaanku. Ketika setiap orang masing-masing punya peran, mulai dari yang kepala mau berubah, maka perubahan itu pasti terjadi. Yang mau melakukan perubahan di dalam keluarganya, yang mau keluarganya berubah dan semuanya mengalami kebahagiaan, boleh menjadi berkat dan teladan, maka katakan kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku, ubah aku, sikat aku, dan Tuhan sanggup melakukannya. Yang berani mengatakan itu dan mau mengadakan perubahan di dalam keluarga, maka bersama dengan saya katakan amin.